saya lakukan sekarang, Mama? Mama, Mama, saya punya rencana. Tapi Mama harus bantu semua rencana saya. Anita, kamu kan tahu kalau Mama pasti akan membantu kamu. Karena Mama juga tidak mau perempuan gembel itu merampas Jimmy dari kita. Apa rencana kamu, sayang? Bikinin teh manis. Ya. Luar biasa sandiwara kamu. Jadi kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu bahwa Indah sudah punya anak yang namanya Dandi. Kamu tidak tahu Indah menikah dengan Rama. Kamu tidak tahu bahwa Rama sudah mati. Lalu kamu juga bilang kamu tidak tahu Indah minta uang sama saya dengan berjanji akan menyerahkan Dandi pada saya. Dia juga minta uang sama besan saya dengan janji yang sama. Om selama ini mengira kamu sudah meninggal, Indah. Tapi alhamdulillah, walaupun didera penderitaan, kamu bisa bertahan hidup. Om tidak percaya dengan apa yang diucapkan Suryo bajingan itu. Dia dan anaknya adalah awal penderitaan kamu, Indah. Sedangkan Om tidak bisa berbuat apa-apa, Indah. Pak, tehnya. Loh, kok sedih? Ada apa sedih? Hah? Di tangan apa tuh? Enggak ada apa-apa, Mah. Lihat. Mah? Lihat! Enggak ada apa-apa. Lihat! Oh, rupanya perempuan ini yang bikin kamu sedih. Bukan anak kamu sendiri yang kamu sedihkan. Hah? Malah perempuan keparat ini. Ma, Indah kan hidup sendirian bersama anaknya, Ma. Kita tidak tahu di mana dia berada sekarang, Ma. Dan kita tidak tahu bagaimana nasibnya. Hah? Kenapa kamu sedih dengan nasibnya? Sudah tahu dia jual nama kita. Dia nipu Suryo dengan besannya itu. Hah? Apa? Saya tidak percaya sama ucapan Suryo, Ma. Dari dulu kamu selalu tutup mata. Hah? Selalu kamu bela-belain perempuan ini. Saya bicara dengan kenyataan. Kamu lupa? Saudara kamu mati karena melahirkan dia. Ma. Dani kok nggak ada sama mereka ya? Kalau begitu, Dani sama siapa? Hah? Saya bicara dengan kenyataan. Kita besarkan dia hamil tanpa nikah. Hah? Lalu kita terima kutukan karena kamu mengizinkan dia tinggal di rumah kita. Mas Harun datang. Ganti baju cepat. Ma. Mama aja yang bicara sama dia, Ma. Papa mau istirahat. Dasar kamu tolol. Tapi saya mau tetap kamu cuci muka. Saya nggak mau habis kamu pandangin perempuan ini. Cepat! Tolol! Kamu memang pantas menderita. Kamu selalu membawa bencana. Hah? Hah? Hah?
Retno, foto siapa ini? Foto? Oh itu, foto ponakan suami saya. Kenapa dibuang? Enggak dibuang. Mungkin terjatuh dari tas saya waktu saya ngambil kunci untuk buka pintu kamar. Siapa namanya? Namanya Indah Sari. Namanya memang indah. Dia memang memiliki sari dari keindahan. Sudah menikah belum? Sudah. Suaminya meninggal. Sekarang dia janda. Bagaimana kalau saya melamar dia untuk jadi istri saya? Kenapa kaget? Sejak istri saya meninggal, saya kan hidup sendirian terus. Karena belum menemukan wanita yang cocok. Tapi begitu saya menemukan foto ini, melihat foto ini, saya merasa hati saya ada getaran. Apa nggak terlalu muda untuk Mas Harun? Maunya sih kawin sama kamu. Kamu kan tahu, saya dulu ingin jadi suamimu. Tapi kamu menolak dan kawin dengan Kadir. Itu kisah lama, Mas. Lagian Mas Harun sudah menikah dengan perempuan lain. Saya menikah dengan wanita pilihan orang tua saya. Karena saya sudah tidak punya kesempatan untuk jadi suamimu. Mas Harun mau minum teh? Terima kasih. Retno, gagal dengan kamu, saya ingin memulainya lagi dengan kerabatmu yang imut-imut ini. Tapi kalau kamu bersedia membantu membujuk suamimu untuk mengizinkan keponakannya jadi istriku, saya akan berikan sebagian dari harta kekayaanku ini. Apa? Apa Mas bilang? Ya, sebagian dari harta semua ini. Indah pasti setuju. Saya juga setuju. Kalau saya setuju, suami saya pasti setuju. Asal Mas Harun berjanji tidak akan menyakiti Indah. Pasti. Dan kalau saya meninggal, harta ini akan menjadi miliknya dan milikmu. Boleh ini untuk saya? Boleh ambil aja. Ya. Oke, saya permisi. Iya. Ya, makasih. Iya. Saya mesti cari perempuan sialan itu. Harta ini semua saya akan rebut bagian buat saya. Mas. Tante. Iya. Saya akan pergi kantor polisi sekarang. Tidak, Tante. Saya punya reproduksi foto Dandi. Iya. Saya akan bilang sama Indah kecil. Supaya dia mau menyerahkan foto anak tantenya itu. Siapa tahu kalau polisi menemukan anak saya, polisi juga bisa menemukan anak tantenya itu. Ya, sekarang saya akan pergi ke rumah Indah kecil. Tante kapan balik ke Jakarta? Ya. Oke, bye. Selama ini saya merasa bahwa kamu sudah cukup berbuat banyak buat Indah.
buat saya. Dan memenuhi permintaan Indah membuat saya makin sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu. Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang kamu lakukan terhadap saya dan Dandi, Jimmy. Kesediaan saya menjadi mamanya Indah, saya rasa masih belum cukup untuk membalas semua kebaikan kamu. Saya hanya menjalankan apa yang orang lain juga jalankan. Tapi kasih sayang yang kamu berikan kepada anak saya, Indah, sehingga membuat dia tetap bertahan di hidup, itu sangat mengharukan saya. Dan saya nggak bisa dapatkan kasih sayang itu dari orang lain. Tidak. Indah anak yang baik. Dia anak manis dan dia tegar. Siapapun yang kenal dia pasti akan melakukan hal yang sama, Jimmy. Indah, satu hal yang pasti ingin saya katakan, bahwa saya ingin menikah sama kamu bukan karena rasa terima kasih. Bukan. Tapi karena benih cinta saya yang tumbuh yang sudah lama saya rasakan. Tapi saya nggak sadar. Iya. Di satu sisi, saya merasa sangat tersanjung dengan apa yang kamu ucapkan barusan, Jim. Tapi di sisi lain saya merasa saya memperalat Indah untuk menuju jalan ke hati kamu. Jangan meremehkan nilai cinta. Saya merasakan ada getar cinta dalam diri kamu. Dan getar cinta itu bukan karena kamu menyayangi dan mencintai anak saya. Tapi lain. Ada dua cinta yang ada dalam diri kamu, Indah. Dan salah satunya milik saya. Saya mencintai kamu. Saya juga mencintai kamu, Jim. Indah. Nggak apa-apa kok, Pak. Indah seneng sekali ngeliat Papa dan Tante Indah cium-ciuman. Biar saya buka pintu. Pak, biar Indah yang buka aja. Papa di sini sama Mama ya. Oke. Bandel deh sekarang. Mulai sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kita.
Om mau pergi ke kantor polisi, ingin menyerahkan foto anak Om yang hilang. Om datang ke sini ingin sekalian ambil foto anak tante kamu yang hilang juga. Sekalian Om akan kasih ke kantor polisi. Ya. Anaknya tante saya udah ketemu, Om. Sudah ketemu? Di mana? Penculiknya nelpon ke sini. Dia minta uang dan Papa langsung bayar. Terus anaknya tante saya ketemu lagi deh. Om, anaknya tante saya lucu dan cakep sekali. Kayak Om. Om, yuk duduk yuk Om. Indah mau panggilin adik Indah dulu. Yuk. Halo Bung, apa kabar? Baik Pak, silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Bagaimana anaknya? Sudah ketemu? Belum, Pak. Selamat ya, Pak. Waktu itu Bapak bilang di kantor polisi ingin menikah. Tapi saya mohon maaf karena saya tidak sempat kenalan sama istri Bapak. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang Bung bisa kenal. Ya. Panggil Mama. Bilang Om cakep mau kenal. Cepat ya. Bung, saya kan sebentar lagi mau menikah. Saya minta tolong Bung datang ya. Kalau ada acara yang sama, tolong ditunda. Saya mohon. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Pak, jadi yang manggil Mama. Loh, kok Papa yang panggil segala? Indah dong yang panggil. Kalau Indah yang manggil, Mama pasti nggak mau, Pak. Iya deh, Papa yang panggil. Sebentar, Bung. Om Cakep, tahu nggak kenapa saya suruh Papa manggil Mama? Kamu kepingin supaya mama kamu datang ke sini? Lalu kenapa? Supaya Mama dekat terus sama Papa. Soalnya Mama masih malu-malu. Sukanya jauh terus dari Papa. Tapi saya malu, Jim. Ayolah, sebentar aja. Dia pingin sekali ketemu kamu. Saya harus ngomong apa nanti sama dia? Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Dia hanya ingin mengucapkan selamat kepada kita. Iya deh, tapi saya ganti baju dulu ya. Saya mau kelihatan cantik untuk pertama kalinya di depan teman kamu. Saya tunggu di depan pintu ya. Indah, kamu anak yang paling beruntung. Nggak lama lagi kamu bakal punya mama dan adik kecil. Om sudah membayangkan betapa bahagianya kamu nanti. Iya sih Om. Tapi bahagianya saya kan cuman sebentar. Karena dokter bilang umur saya tidak akan lama lagi Om. Indah, usia manusia bukan ditentukan sama dokter, tapi sama Allah. Dokter bukan menentukan Om. Tapi biasanya orang yang sakit seperti saya hidupnya tidak akan lama. Om tolong doakan Indah agar umur Indah panjang dan Indah sembuh dari penyakit ini, Om. Indah mohon tolong doakan Indah. Indah kepingin hidup bahagia bersama Mama, Papa dan adik kecilnya Indah, Om. Om akan berdoa sama Allah supaya Indah tidak dipanggil sama Allah. Makasih, Om.
Di dunia ini, Om sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jika Allah menghendaki, Om bersedia menggantikan Indah untuk kembali ke sisi Allah. Sedangkan Indah masih punya harapan. Kenapa sih? Indah, kenapa? Jimmy, itu Bobby. Bobby? Iya, Bobby yang mengambil anak saya. Bobby yang menculik Dandi, Jim. Jimmy, kalau sampai dia tahu Dandi ada di sini, dia akan mengambilnya dari tangan saya, Jim. Jimmy, suruh dia pergi dari sini sekarang. Jimmy, suruh dia pergi sekarang. Iya. Kamu tenang ya. Suruh dia pergi, Jim. Maaf. Calon mamanya Indah kebetulan aja sedang tidak enak badan. Dia sedang istirahat di kamar, jadi dia tidak bisa ketemu Bung. Nggak apa-apa. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya harus pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan foto anak saya yang hilang. Om pergi dulu sayangnya. Jangan lupa doain saya ya. Kamu juga ya. Dah sayang. Kalau gitu, saya permisi dulu. Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih. Masuk ya. Kamu dengarkan tadi? Kamu sehat sayang. Papa yakin kamu akan sembuh. Kamu gak apa-apa. Din, gimana tuh perempuan? Sudah sadar atau mati? Sejak Bapak pergi kemarin sih Pak, perempuan itu udah gak kedengeran suaranya Pak. Terus saya mau memeriksa ke kamarnya, saya takutnya dia kabur lagi. Jangan-jangan dia sudah mampus. Terus saya mesti gimana Pak? Kamu tunggu aja, sekarang saya ke sana. Baik Pak, secepatnya Pak. Baik. Kalau dia benar-benar mampus, untuk menemukan Dandi, saya harus mulai dari nol lagi.
kamu buka pintu nih. Iya. Begitu saya masuk, kamu kunci dari luar. Iya, Pak. Siapa tahu dia bikin taktik untuk coba-coba kabur ya. Iya, Pak. Nanti kalau saya kasih ketok 4 kali, baru kamu boleh buka. Bapak ketok 4 kali, tok 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 tok. Iya. Berarti saya buka. Ya. Sekarang Iya, Pak. kamu bikin teh tubuh. Airnya yang panas ya. Iya, Pak. Yang, Pak. Pasti dia ngumpet di sana. Sekarang, biar mampus lo. Lo main-main sama gue, sekarang lo yang gue penjara sini sama busuk. Kunci rumah. Roman. Biar mampus. Biar mampus. Gue pelan-pelan ya. Dah. Ya, tunggu. Ah, diam goblok. Hei, cewek brengsek! Lu jangan keluar! Lu gak bakal bisa keluar dari sini. Kalau lu ketangkep sama bos gue, lu bakal potong-potong. Brengsek, jangan keluar! Hei anak monyet. Sekarang lo berdua mikir aja gimana caranya keluar dari situ. Kunci udah sama gua. Brengsek! Dasar goblok. Buka pintunya! Brengsek! Pak! Pak! Bangun, Pak! Bangun, Pak! Pak! Bangun, Pak! Pak! Kurang ajar. Kenapa kamu nampar saya? Habis Bapak pingsan sih, Pak. Aduh. Siapa yang rantai nih? Perempuan itu, Pak, yang rantai Bapak. Setelah dia rantai Bapak, dia gedor-gedor pintu. Diam! Gak usah banyak cerita panjang lebar. Cepat buka rantai nih. Saya nggak tahu, Pak, kuncinya di mana, Pak. Kemana kuncinya? Cari cepat! Iya, Pak. Kurang ajar. Kalau saya ketemu perempuan jahat itu, akan saya potong-potong sampai halus.
Mau ngerampas Dani dari tangan lo. Ingat nggak? Lu diculik Suryo. Untung sekarang lo bisa lepas dari dia. Ibu mana? Ada, masih tidur. Uang tebusan dari Jimmy mana? Ada di kamar. Sebentar gue ambilin ya. Besok kita udah bisa membawa ibu ke rumah sakit untuk operasi. Dan ini adalah bagian dari mimpi besar gue, Tin. 100 juta perak. Gue gak nyangka, Tin. Mimpi besar gue begitu cepat datangnya. Bangsat. Jimmy. Dia nipu gue. Indah mendapatkan anaknya kembali. Sementara gue hanya dapat kertas sialan ini. Kan gue balas, Jimmy. Sekarang lu mau ngapain? Mau nelpon Jimmy? Terus mau ngapain? Gue akan kasih pelajaran dia yang mahal. Gue akan ambil Dandi lagi. Dan gue akan minta tebusan 1 miliar.
Om.